Oke. Eh, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Ini kemarin kita Sudah. ya. Solusi dengan penyelesaian variabel. Jadi kita sudah masuk di sini. Solusi persamaan diferensial dengan pemisahan variabel. Ada yang ingin ditanyakan dari kuliah kemarin? Solusi dengan ada yang ingin ditanyakan dari kuliah kemarin? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau nggak salah kemarin kita sudah sampai ke sini ya. Jadi ini contohnya sudah berhasil dirubah apabila dimasukkan ln 2 dan y-nya 3/4, maka penyelesaian khususnya berbentuk y sama dengan sinus hiperbolik X. Ini coba saya bantu untuk menyelesaikan yang kemarin. Jadi di situ ada y sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat min X. Syaratnya kalau X-nya ln 2, maka Y-nya 3/4. Nah, tapi kemarin juga sudah ada syarat bahwa yang pertama melalui titik 0,0. Syarat pertama melalui 0,0, sehingga apabila X-nya itu kita isi 0, maka di sini Y-nya itu 0. Apabila X-nya 0, maka Y-nya 0. Ini konsekuensinya atau imbasnya adalah pada saat kita masukkan X-nya 0, maka Y-nya di sini 0. Kita bisa ngitung bahwa 0 sama dengan AE pangkat 0 itu 1. B kali 1. Ini. Jadi dengan begini, 0 sama dengan A tambah B, berarti A-nya sama dengan min B. Atau B-nya sama dengan min A, boleh. Hasil yang pertama. Sedangkan syarat yang kedua, melalui titik 3/4, ln 2, 3/4. Jadi akibat B sama dengan min A, maka solusi ini sama dengan B-nya itu min A. Nah, gini. Ini kalau mau ditulis
anu gitu ya, berarti A kali E pangkat X min E pangkat min X. Sekarang apabila ini namanya penyelesaian umum, maaf, ini namanya penyelesaian umum. Dengan 1 dan 2 ini nanti kita akan menghasilkan penyelesaian khusus. Jadi tadi kita substitusikan ke sini untuk kalau X-nya kita isikan ln 2 dan ln 2 gini ya. Jadi kalau X-nya kita isikan ln 2, maka Y-nya adalah 3/4. Ini berarti seperti itu. Nah, dengan demikian maka kemarin kita sebenarnya sudah sampai ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti mau mencari nilai A, ini tujuannya. Ini tujuannya adalah dengan mensubstitusikan ini, nanti tujuannya adalah memperoleh A. Karena dari syarat pertama tadi sudah diketahui B-nya itu min A, nah A-nya sendiri itu berapa. Nah, E pangkat ln 2 itu hasilnya 2. Terus ini sama dengan E pangkat 2 pangkat min 1. Ini artinya kalau 1 gini. Ini saya jelaskan sekalian. Nah, ini berarti ini 2 pangkat min 1. Ingat bahwa ln A pangkat B itu sama dengan B ln A. Ini ingat ln A pangkat B itu sama dengan B ln A. Jadi kalau ada B ln A berarti ln A pangkat B. Berapa hasilnya? Ini 2 pangkat min 1 itu setengah. Jadi ini hasilnya sama dengan E pangkat ln setengah itu hasilnya setengah. Kalau begitu 2 dikurangi setengah sama dengan 1,5. 1 atau 3/2. A. 2 dikurangi setengah itu 3/2 A. Berarti A-nya ketemu dong. A-nya sama dengan 3/4 dibagi 3/2. Sama dengan 3/4 kali 2/3 sama dengan setengah. Hanya hilang 2/4 setengah. Maka penyelesaian khususnya kalau A-nya setengah, kembali ke sini lagi. Jadi kalau begitu solusinya
A-nya itu setengah. Nah, kalau kita ingat ini, ingat fungsi sinus hiperbolik. Jadi sin I. Ingat sinus sin IZ ya, sin IZ sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ kedua I. Ini menggunakan definisi daripada sinus. Sinus X itu ini definisi dari sin X atau sin Z sin Z itu adalah E pangkat IZ min E pangkat min IZ bagi 2I. Definisinya, sehingga kalau sinus IZ itu sama dengan E pangkat IIZ min E pangkat min IIZ dibagi 2I. E pangkat I kali I itu I kuadrat min 1 min Z min E pangkat malah Z di sini I kali I kuadrat min 1 kali min jadi plus kali Z dibagi dengan 2I. Terus di sini super I itu sama dengan min I. Super 2I yang di bawah saya angkat ke atas. Ini saya angkat ke atas. Terus ini karena min bisa saya pakai untuk membalik. Ini kalau minnya dihilangi, di sini bisa saya balik. Z, min Z. Lagi kalau minnya itu ke sini, jadi min ini di depan, ini di belakang. Ini dikatakan sebagai I. Ini adalah rumus dari sin hiperbolik. Hiperbolik Z. Jadi sin hiperbolik Z itu adalah E pangkat Z min E pangkat min Z dibagi 2. Definisinya sama dengan ini, sin hiperbolik itu. Jadi, gitu ya. Jadi, sin hiperbolik Z itu definisinya itu. Nah, kalau ini kita bawa ke sini, kalau definisinya memang seperti ini definisi kalau begitu bisa kita ubah. Jadi duanya ini kita bawa ke dalam. Nah, kalau begini kan sama, E pangkat Z, E pangkat min Z dibagi 2 itu sin hiperbolik Z. Kalau ini E pangkat X dikurangi E pangkat min X bagi 2 kan sama dengan sin hiperbolik X. Kalau begini, buktikan bahwa Y-nya itu sin hiperbolik X. Menurut yang diminta ini jadi terbukti. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan.
Saya beri waktu, silakan. Nanti saya bawa ke wordnya. Ada pertanyaan apa enggak? Pak masih mau dilihat-lihat dari atas ke bawah? Silakan. Halo, halo, halo. Gimana, ada masalah enggak? Maksudnya kalau mau ditanyakan silakan. Ini yang kemarin. Enggak ada? Kalau enggak ada, kita mau lanjut. Ini definisi ini tolong ini ya. Ini catatan, yang ini catatan. Ada itu hasilnya ini. Terbukti bahwa Y sama dengan sin hiperbolik X sesuai dengan yang diminta. Kalau ini ada di fisika matematik 2. Lihat diktatnya Pak Taibur. Oke, sekarang lanjut. Ini jenis-jenis diferensial order 1 ya, kayak gini. Laju peluruan partikel radioaktif sebanding dengan banyaknya partikel radioaktif. DNTT, ini laju peluruan sebanding dengan banyaknya partikel radioaktif, min lambda N. Contoh kayak gini, ini juga jika pada T sama dengan 0, N sama dengan 0, maka tentukan N sama dengan NT. Saya minta silahkan ini dicoba dikerjakan. DNTT sama dengan min lambda N. Maka tentukan N sebagai fungsi T. Kalau sudah, bisa merambah ke contoh yang kedua. X, Y aksen, ini pemisahan variabel ya. Ini pemisahan variabel. Usahakan bahwa variabel yang namanya itu sama, karena itu jadikan 1. Ini kita diminta untuk membuktikan Y sama dengan ln AX dikurangi dengan 1. Tekan dulu ya. Ini saya tinggal sholat dulu. Iya, Pak. Ini.
Ya selesai pengajian.
Sudah selesai belum Bapak Ibu? Halo? Halo, halo, halo. Oke, Pak. Ada. Bingung berapa? Pertanyaan apa enggak? Sudah, oke, sudah jadi. Wadi, aja jadi. Jadi apa enggak? Kita cocokkan ya. Coba. Saya copy aja soalnya. Enggak mau ya. Bawa ke ini MetaType. Jadi itu sudah diketahui ya, yang namanya dn dt in lambda t lambda n. Jika pada t 0 n sama dengan n0, nah ini dianu dulu separasi variabel. Itulah kita dapatkan dn per n. Dn-nya dikumpulkan lambda dt. T-nya dibawa ke kanan. Sampai di sini bisa diikuti? Halo? Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Integralkan. Lambda berarti konstanta. Ini sama dengan min lambda integral dt itu t.
integral dn per n itu ln n. Ditambah dengan suatu konstanta. Ditambah dengan, karena ini, kenapa kok ada tambahan konstanta? Karena integralnya ini integral terbuka. Open integral. Belum ada batas-batasnya. Terus bisanya C itu hilang atau berapa nilainya menjelma menjadi suatu angka, misalnya di sini dimasukkan syarat awal pada T sama dengan 0, N sama dengan N0. Syaratnya T sama dengan 0, N-nya N0. Masukkan aja ke sini. Kalau T0, N-nya N0. Berarti apa? Lambda kali 0, 0. Berarti C-nya sama dengan ln N0. Ini. Sehingga kalau C-nya jadi maka berarti ada syarat lain apa enggak? Enggak. Maka penyelesaian khususnya, kalau ini baru merupakan penyelesaian umum. Penyelesaian. Jadi kalau C sama dengan ln N0 diganti saja. Tuh. Ln N sama dengan min lambda T ditambah dengan ln N0. Anunya kan maka tentukan NT. Ini belum NT ya, belum NT. Sampai di sini belum ya, sampai di sini belum menjawab pertanyaan akhir. Jadi yang ditanya adalah NT. Kita harus mengolah lagi. Ini kita pindah ke kiri. Ln N dikurangi dengan ln N0 sama dengan min lambda T. Hukum pengurangan ln sama dengan pembagian. Jadi ln bisa kita olah menjadi N dibagi dengan N0. Ln N dikurangi ln N0 sama dengan ln N per N0. Ini sama dengan min lambda T. Maka N per N0-nya sama dengan E pangkat min lambda T. Sudah nggak ada konstanta lagi karena ini sudah berada pada solusi khusus. Sehingga N-nya sama dengan N0. E pangkat min lambda. Ini yang diminta. N-nya itu maksudnya NT. N pada sebagai fungsi T. Ini yang diminta ini. NT sama dengan N0 E pangkat min lambda T. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Saya ambil. Jawab ya dia.
Ini jawaban terakhir ini. Kalau tidak ada untuk kotak-kotak kok yang nggak ada. Tabel, insert tabel di sini yang benar. Ada ya gini. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjutkan. Soal yang berikutnya. Contoh lagi. Tidak ya ini. Tidak bisa. X Y aksen sama dengan Y plus 1. Buktikan Y sama dengan ln AX min 1. Ini caranya adalah kalau pemisahan variabel ya. Ini X-nya ini di Y aksen itu artinya apa? Di dx ya. Ini kita tuliskan sebagai dy. Nah, yang Y kumpul dengan Y, yang X kumpul dengan X. Jadi yang benar ini ke sini. Sedangkan X itu ke kanan. X itu kalau yang ini, kalau ke kanan jadi seper X. Nah, gini. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Terus diintegralkan. Lalu, ya silakan. Nah, ingat bahwa dalam integral itu kan gini aturannya. Kalau integral ya, dj per y. Ini baru hasilnya itu ln y. Y tambah c gitu. Jadi harus sama antara atas dengan bawah. Atas dan bawah harus sama. Kalau di sini ln xy misalnya gitu, atau ln 2y, di sini usahakan 2y. Biar hasilnya nanti sama dengan ln 2y gitu. Nah, ini ada yang bawah y plus 1, yang atas y plus y tak. Saya boleh menambah ini. Yang saya tambah itu D1. Saya tambah. Turunan 1 itu 0. Kalau turunan Y itu karena Y variabel ya tetap DJ. Tapi kalau turunan 1 itu 0. Nilainya itu 0. Jadi sama dengan nggak nambah. Cuma dalam penulisan. Ini bisa saya keluarkan D-nya. Menjadi DJ plus 1. Yang bawah Y plus 1. Sehingga ini bisa diintegralkan. Nah, sebelah kiri hasilnya ln Y plus 1
Sebelah kanan hasilnya len X ditambah dengan suatu konstanta C. Nah, ada enggak syaratnya? Buktikan Y-nya adalah len AX dikurangi 1. Ini yang dimaui adalah Y-nya. Len Y plus 1. Ini boleh enggak kira-kira? Nah gini, ini saya rubah C-nya itu, bisa saya nyatakan dengan C-nya itu, saya nyatakan dengan len A. Hanya begini. Boleh, ini len A juga konstanta, C juga konstanta. Len A sama dengan C gitu. Boleh. Akibatnya kalau len X ditambah len A ini sama dengan len AX. Sebelah kiri itu len Y plus 1 sama dengan len AX. Berarti kalau lennya dihilangkan, Y plus 1 sama dengan AX saja. Y sama dengan AX min 1. Oh, lennya harusnya dihilangi. Yang ini. Ya, yang di soalnya itu ada kekurangan. Maksudnya AX min 1. Y-nya adalah AX min 1. AX min 1. Jadi Y-nya AX min 1. Nah, ada pertanyaan enggak? Panas sekali ya. Sebentar, Pak. Hidupkan kipas angin. Ada pertanyaan enggak? Ya, tadi enggak ada pertanyaan, berarti lancar ya. Saya ikuti aja.
Karena bingung, Pak. Mana yang bingung? Enggak, yang kayak gitu-gitu silahkan segera ditanyakan. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, yang kayak gitu tolong segera ditanyakan. Ya, silahkan. Baik, Pak. Ini min satunya dari mana ya, Pak? Min 1 ini. Ya, Pak. Ya, tadi itu ini kan sampai di sini sudah bisa diikuti. Bisa, Pak. Terus ini integralnya apa? Len ya. Len Y plus 1. Ya. Sama dengan len X. Integralnya seperti X kan len X, no? Kalau ini bingung, Ya. kalau bisa gitu, ini dx-nya ditaruh di atas. Nah, ini dx per x. Katanya tadi aturannya gitu. Dx per x, integralnya len X. Karena integralnya ini open integral, maka harus tambah dengan suatu konstanta. Nah, kita juga bisa menulis bahwa C itu sebagai len A. Tujuannya apa? Agar supaya antara C dan len X itu bisa bergabung. Contoh kalau ini 1 nilainya sama dengan len 10. Contohnya ini contoh. 1 ditulis len 10. Sama dengan 1. 2 ditulis len 100. Itu. Ya. Kalau 8 itu ditulis gimana? Kan ditulis len 2 pangkat 3. Ini kan bisa kayak gitu. Lalu bisa. Maka dengan kayak gitu, len Y plus 1 itu sama dengan len X ditambah len A, itu kan sama dengan len E kali A. Len E kali A. Len perkalian. Len E kali A itu sama dengan len AX. Len AX, ya. Ini saya tulis di sini, kurungnya saya hilangi aja, len AX. Sekarang kalau dua-duanya itu lennya saya hilangi. Udah ini biar ada. Oke. Misalnya saya punya len 1000 sama dengan len 10 pangkat 3. Kalau dua-duanya dihilangi kan 1000 sama dengan 10 pangkat 3, gitu kan? Iya. Sama. Berarti identitas. Kalau len Y ditambah dengan 1, itu sama dengan len AX. Len Y sama dengan len AX. Maka Y plus 1 sama dengan AX. AX. Sehingga Y-nya sama dengan AX dikurangi 1. Nah, ini satunya dari sini. Oh, ya. Ini satunya dari sini. Pindah ruas dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Gimana? Sudah, Pak. Sudah, oke. Yang lain lagi. Yang lain. Nggak apa-apa, mumpung ada Mbak Tepur. Silahkan, dimanfaatkan. Mau bertanya tapi malu, khawatir kalau nggak apa-apa. Mumpung.
Lanjut. Perkara saya lanjutkan. Lagi. Ada soal PG aksen sama dengan, oke, ini sebenarnya gambaran-gambaran yang diperoleh, tapi ini agak apa ya, agak muter-muter. Nanti silakan saya minta dibantu belajar di ini, di ML Boas. Jadi sebenarnya ini yang mirip saja. X aksen sama dengan Y plus 1 dengan separasi variabel nanti diperoleh Y sama dengan CX min 1. Kayak tadi, persis. Y sama dengan, cuma tadi AX min 1, kalau ini adalah CX min 1. Tapi, ya namanya CX min 1 itu kan tergantung pada X-nya. Jadi ini adalah suatu Y sama dengan C, berarti garis lurus dengan gradian itu C. Garis lurus gradiannya itu C. C makanya disebut sebagai slope dan nilainya bisa bermacam-macam. Gambarnya kayak gini nih. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya min 1. Jadi ada titik bawah. Ketika X-nya 0, Y-nya min 1. Di sebelah sini. Dan dari sini nanti bisa digambar slope. Dari C itu macam-macam. Misalnya slope 1, slope 2, slope 3, slope 4, dan seterusnya. Sampai di sini nih, macam-macam, ada slope negatif. Nah, kalau DJ dari sini, DJ DX itu sama dengan C. Dan itu DYDX sama dengan C itu sama dengan ini Y plus 1 dibagi X dari sini. Y plus 1 dibagi X. Ini kan X-nya kalau ke kanan Y plus 1 dibagi X, DYDX. Jadi ada identitas, dari sini DYDX itu adalah C, dari sini DYDX itu adalah Y plus 1 dibagi X. Maka diperoleh persamaan garis dengan berbagai slope ini, oke. Ya. Selanjutnya dicari bidang ekuipotensial, yaitu lingkaran-lingkaran ini. Lingkaran-lingkaran ini caranya dari mana? Kurva tegak lurus dengan garis-garis ini memiliki, ya, karena ini garis, dicari tegak lurusnya. Tegak lurusnya berarti slope-nya, kalau C itu merupakan slope, slope-nya adalah kalau dikalikan sama dengan min 1. Slope suatu kurva yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan CX min 1 adalah ini C dikalikan C aksen sama dengan min 1. Sedangkan C aksennya berarti sama dengan min X dibagi dengan Y plus 1. Dari sini ini kalau diselesaikan nanti akan diperoleh ini X min 0 kuadrat ditambah dengan Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 plus 2C. Jadi ukuran lingkaran dengan pusat 0, min 1, jari-jarinya adalah 1 plus 2C di akar. Kira-kira logikanya bisa dipahami belum? Belum ya? Tapi ini pengembangan, ini pengembangan. Kalau saya lewati aja. Karena tekanannya adalah pemahaman yang pertama, separasi variabel itu cara bekerjanya bagaimana. Sudah paham caranya cara kerja separasi variabel? Kalau di bawah itu ada soal, contoh ini. Dengan separasi variabel bagaimana Anda mengerjakan ini? Misalnya Y aksen sin X sama dengan Y ln Y gitu. Jadi DJ nanti DJ dibagi Y ln Y.
Oh, nggak gampang loh itu. Sama dengan persin X, wah rumit. 1 plus Y kuadrat DX ditambah XY DY. Ini ada baiknya ada bantuan daftar integral itu, tabel integral, sehingga tidak terlalu pusing nanti menyelesaikan secara analitik. Yang itu contohnya kayak gini, DJ 1 plus Y DJ. Ini yang sebelah kanan itu adalah Y. Tapi ada syaratnya, Y sama dengan 1 ketika X sama dengan 1. Contohnya kayak gitu. Nanti yang namanya terapan matematika ini diberikan contoh yang kayak gini. Ini terapannya yang bagian bawah ini. Ini sudah masuk dulu ke persamaan diferensial yang lain dulu. Ini sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Consider the following special cases of the simple series circuit. Ya. Bayangkan tentang kasus-kasus khusus berikut ini yang berupa rangkaian seri sederhana. Ada R, ada L, ada C. Pertama adalah kalau L-nya 0, maka rangkaiannya menjadi RC saja. Kalau V sama dengan 0, dengan V sama dengan 0. Tentukan Q sebagai fungsi daripada T jika Q 0 adalah muatan pada kapasitor saat T sama dengan 0. Kayak gitu itu sebaiknya ya memang betul-betul dikerjakan supaya betul-betul dikerjakan supaya bisa paham. Kita beri contoh ya. Jadi untuk yang A itu rangkaian RC saja yaitu L0 dengan V sama dengan 0, yaitu ketika T sama dengan 0 maka ini ada tulisan ketika T sama dengan 0 maka Q-nya sama dengan Q0. Nah, gitu. Kita berikan contoh untuk rangkaian RC. Jadi RC, rangkaian RC itu tegangan gunakan hukum Kirchhoff. Kirchhoff yang kedua. Jadi ini ya, V-nya ini sama dengan tegangan di R itu, R kali I, ditambah dengan tegangan di C, kalau L-nya 0. Tegangan di C itu berapa? Q C ya. Kalau tegangan di C itu maaf. Tegangan pada kapasitor itu Q per BC sama dengan Q per B, Q per C ya. Nah, ini kita coba tulis P sama dengan RI tambah dengan Q per C. Tadi diketahui V-nya itu 0. Width V sama dengan 0.
Persamaan menjadi ini 0 ini ada kalau pengertian dari arus E itu adalah jumlah muatan yang mengalir tiap detik, detik. Arti daripada I. Dia sama dengan DGDT itu. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini, ada tegangan, ini ada muatan yang mengalir per detik itu adalah arus, definisi dari arus. Kalau begitu, I-nya bisa kita ganti dengan DGDT. Nah, kita menyelesaikan persamaan ini. Ini kita bawa ke kanan. Min. Kalian sampai di sini paham? Sampai di sini? Halo? Bisa, Pak. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Terus R-nya sekalian pindah ke kanan. Terus parasi variabel DQ per Q. Artinya ini babnya kita itu di separasi variabel, pemisahan variabel. Q-nya dibawa ke kiri. Sini ketemu min super RC dt. Tinggal mengintegralkan. Karena ini konstanta, maka integralnya ini kan ln Q. Ini min karena konstanta keluar, integralnya dt adalah t tambah suatu konstanta, misalnya k. Kan ada syarat. Syaratnya tadi adalah pada t sama dengan 0, q-nya sama dengan muatannya ya q ditanyakan, tapi ada syarat pada t sama dengan 0, q-nya sama dengan q0. Saya masukkan sini. Jadi yang ini tadi penyelesaian umum. PU. Penyelesaian umum. Nah, ini syarat T sama dengan 0, tulis 0. Q-nya Q0. Super RT kali 0 itu 0. Ini 0. Maka K-nya sama dengan ln kita, dari sini tambah. K-nya adalah ln Q0. Masukkan ke sini penyelesaian umum. Nah, jadi ketika ini bisa karena pertanyaannya Q, bisa digabung antara Q dan Q0. Ini, hanya ya. Ln Q dikurangi ln Q0 sama dengan ln pembagian. Nah, gini, paham? Sehingga Q dibagi Q 0 sama dengan E pangkat min RC T. Maka
maka G-nya sama dengan G0. Ini hasilnya. E min super RCT. Ini hasil akhir. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, saya minta ini untuk dikerjakan yang bagian B itu. Ini saya ambil dulu. Terapan, kalau ini sudah terapan. Ini sudah terapan. Kalau ini silahkan dikerjakannya ini, yang bagian B. Bagian B. Bagian B ini, saya beri waktu. Silahkan. Kalau tadi ada pertanyaan, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Kalau enggak, ini dikerjakan. RL circuit. Tidak ada kapasitor. Artinya sepertinya sama dengan 0. Dengan V sama dengan 0, find I find IT. Jika diberikan I sama dengan I0 pada T sama dengan 0. Ya.
Gimana Bapak Ibu? Bisa? Bisa? Halo? Bisa? Bisa belum? Halo? Belum, Pak. Dikerjakan apa enggak? Bingung, Pak. Nah, saya mau tanya, dari mana bingungnya kalau saya mau tanya dulu. Stop presenting. Siapa tadi yang bilang bingung? Narmiati. Ya, gimana? Bingungnya di bagian mana? Bisa enggak menunjukkan apa ya? Tadi Pak, saya sempat ketinggalan karena di Papua masuk waktu maghrib jadi sholat. Makanya. Oh, sudah maghrib ya situ ya? Wah, sekarang sudah Isya, Pak. Sudah Masya jam 7.16. Iya. Kalau tempatnya Pak Victor. Pak Victor baru konsentrasi ya. Makanya agak bingung, Pak, tadi. Kalau yang lain, Palji, Umu Saleka. Oke. Iya, Pak. Saya masih ini Pak, saya bingung itu di persamaannya yang rangkaian RLC itu Pak. Nah, oke, nanti saya bantu. Siapa lagi? Nizaldi, Zahra. Gimana Zahra? Pak. Gimana? Halo? Belum, Pak. Kenapa belum? Bingung di integralnya, Pak. Oh, berarti kamu sudah sampai di integral ya. Terus, Desi. Nah, RL circuit. Kalau RL circuit itu berarti ada R, ada L. Menurut hukum Kirchhoff yang kedua, ya, P di sumber sama dengan P di R ditambah dengan P di L gitu kan. Ini namanya tegangan naik, terus ini tegangan turun atau voltase drop, tegangan drop. Berarti ini sumbernya ini pemakai. Tegangan di R itu selalu I kali R, tapi kalau tegangan di L, apa rumusnya? Tegangan di L itu apa? L, DI, T gitu kan? Belum di-share Pak. Tegangan di L, apa? Layarnya belum ini Pak, belum di-share. Oh iya, minta maaf. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Pak. Sudah, Pak. Kalimat saya, menurut Kirchhoff kedua, sumber itu sama dengan pemakai. Pemakainya itu ada R, ada L. Tegangan pada R itu adalah arus kali tahanan. Tegangan pada L itu adalah LDI dt. Nah, artinya L itu baru menghasilkan tegangan apabila berada pada arus bolak-balik. Ada perubahan arus terhadap T. Kalau arusnya kontan, maka tegangan di L tidak ada. Baru kalau arusnya bergerak, tegangan di L itu ada.
menunjukkan bahwa L itu seperti induksi, tegangan induksi. Sudah sampai di sini sudah bisa dipahami? Halo, sampai di sini bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah. Kalau tegangan di C apa? Tegangan di C. Jadi ingat, kalau tegangan di R itu selalu I kali R. Tegangan di C sama dengan I per V. Sama dengan I. C sama dengan Q per V. Maaf, bukan. Kan ada hubungan Q sama dengan Q per V, Q per C ya. Q per C. Nih. Terus tegangan di L itu sama dengan L I dt. Ini. Tapi ingat ada hubungan antara I terhadap Q. Q dt. Ini ada hubungan kayak gini. Nah, prinsipnya ini. Nah, tadi dikatakan di sana bahwa di soal RL circuit, no capacitor. This mean seperti sama dengan 0. C-nya nggak diikutkan. Terus B sama dengan 0. Berarti kalau diketahui B sama dengan 0, berarti ya ini dinolkan. Ini sudah masuk ke soal. Ini 0. Tentukan IT jika diberikan I sama dengan I0 pada T sama dengan 0. Ini baru dimasukkan. Ini diselesaikan dulu ya, selesaikan dulu. Pertama ini diselesaikan. Menyelesaikannya apa? Untuk mencari I. Selesaikan untuk berarti ini perlu kita pindah-pindah. Misalnya gini. L dI dt sama dengan min IR. Nah, terus variasi variabel I dibawa ke sini, T dibawa ke sana. Ini diulangi. L dibawa ke kiri. Nah, bentar. Nah ini kemudian diintegralkan ya. Ini ln I. Min R per L T. Tambah dengan suatu konstanta A. Baru kita masukkan. Syarat. T sama dengan 0, maka I-nya sama dengan I0. Tadi kan begitu toh. Jadi kalau T0, I-nya adalah I0. Jadi kalau ini dikalikan 0 ya 0 hasilnya.
Jadi K-nya sama dengan ln I0. Nanti masuk ke sini. Ini penyelesaian umum. Ini substitusi ke PU. K-nya ln I0. Terus ini dikumpulkan I dengan I0. Oke. Terus ln pengurangan itu sama dengan pembagian. Maka kita akan memperoleh bahwa I per I0 sama dengan E pangkat ini. Sudah tidak ada tambahan C lagi. Sehingga I-nya sama dengan I0, E pangkat ini. Nah, ini, min. Ini adalah I sebagai fungsi T. Bisa dipahami apa belum? Sudah selesai sampai di sini. I sama dengan I0 E pangkat min R per LT. Nanti grafiknya itu turun gitu ya. Semua yang kita anu tadi itu bisa kita gambarkan. Coba nanti kita gambarkan. Ini yang kedua loh ya. Ada pertanyaan enggak? Apa terlalu cepat? Cuma apa? Yang terakhir. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada yang tadi itu misalnya Q sama dengan ada minnya ya ini ya. Min. Oh sudah ada kok, sudah ada minnya. Ada minnya, ini juga ada minnya. Misalnya ya, kalau di sini I, kok di ada RC, ini ada RL, kita mau mencari I-nya, turunkan saja kepada, ya, jika akan dicari IT-nya, ini turunkan saja terhadap T, ini bisa juga bersama nanti. Jadi apa? Dq dt I0 turunannya ini adalah min per RC. Nah gini, min per RC, E pangkat per RC kali T. Ini sudah sama dengan I.
Ini sudah sama dengan I-nya. Sekarang coba kita bawa ke Excel. Ini adalah rangkaian, ini arus pada RL, ini RC, mulai dari 0, nah plusnya plus berapa nanti, tapi kita harus mengetahui dulu R-nya berapa, R-nya, L-nya, C-nya berapa. Komponen misalnya ini 100 ohm, L-nya adalah mikro, misalnya 5 mikro, min 6 para Henry. C-nya Pico atau ya Pico pangkat 12. Misalnya 8 min 12. Yang ini tadi adalah I yang mengalir pada rangkaian RC. Ini I yang mengalir pada rangkaian RL. Ini pada RL dulu. Ini RC. Arusnya. Kinolnya diketahui. Bantuannya adalah kolom. Misalnya itu finalnya ya mungkin itu ini kolom per sekon final min dibagi RC kali C ini dikurung kali eksponensial min per RC per R kali C kali T-nya ini untuk terlalu gede apa enggak. Sedangkan di RC I0 kali eksponensial min R per L kali T. Angka 3, berarti ini terlalu besar itu. Ininya. 8 6 misalnya. Ini tinggal memberi memberi dolar 3. Dolar
Benar tidak. B12. Natural banget ya. Ini tambahnya loh. 0, mungkin. Nanti bisa dianu dulu. Oh ini udah langsung ngedrop ya. Kalau di gambar ini. Angkanya tinggal memperbaiki nanti. Contohnya kayak gini. 1 dan 2 nanti ini diperbaiki. Tapi hubungannya seperti ini. Oke. Saya cukupkan karena sudah maghrib di Jogja. Saya kirim. Cukup ya, gini ya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Pak izin saya tutup.